tantangannya adalah lebih spesifik lagi, warisan pertahanan. Kadang-kadang orang berpikir ini maksudnya mempelajari sejarah pistol kah atau sejarah tank kah atau apa. Nah, saya selalu katakan bahwa kita kembali ke jati diri kita. Artinya saya mengutip waktu itu ada salah satu buku literatur yang saya baca, namanya Ernest Renan, dia sosiolog Prancis. Dia mengatakan hal yang mungkin pertanyaan ini belum bisa kita jawab ya, atau mungkin ya kita berusaha menjawab gitu ya. Jadi dia bilang dalam bahasa Prancis, qu'est-ce que c'est une raison d'être une nation. Jadi artinya yang dekat agak ke depan ya, dekat musim keramik lah gitu. Nah itu ya menarik karena pertama ya fisiknya masih ada, artinya kita masih bisa melihat bahwa di sinilah gitu ya, di area itu banyak sejarah perjuangan yang terjadi. Termasuk kalau yang pernah saya baca, ada literatur yang menyebutkan orang Banten itu jalan kaki gitu ke Jakarta untuk melawan tentara Inggris. Walaupun memang kalah, tapi kan di sini kita melihat perjuangannya kan belum tentu menang, tapi yang penting berjuang gitu Romo. Itu 130 tahun banyak sekali artinya kita melihat signifikansi Kota Padang ini ya sangat berperan gitu dalam konteks membangun siapa kita gitu ya, siapa sih Indonesia ini dari proses nation building tadi, bangsa menjadi negara. Kemudian juga tokoh-tokoh yang tadi Romo sebutkan ya mungkin itu yang kita sudah tahu ya, kita udah sangat familiar. Yang belum ya banyak juga. Sobat Tua Muda Podcast. Halo Sobat Tua Muda, ketemu lagi di podcast yang santai tapi penuh dengan makna. Sobat Tua Muda alias STM, tempat di mana generasi muda dan tua, kami yang tua dan Anda yang muda-muda terutama, bisa asik ngulik isu tentang situasi-situasi aktual, serius tapi santai ya. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, istimewa lah. Ya, Dr. Jean François. Mungkin saya agak keliru. Dr. Jean François, S. Hum M. Sihan. Dr. Jean François adalah wanita pertama di Indonesia yang meraih gelar doktor di bidang ilmu pertahanan dari Universitas Pertahanan RI dengan disertasi pionir mengenai Defense Heritage as State Defense Program atau warisan pertahanan sebagai program bela negara. Dr. Jean François adalah staf ahli di kantor staf presiden. Sejak awal 2024, Dr. Jean ditunjuk sebagai staf ahli menengah di kantor staf presiden, bertanggung jawab khusus untuk memantau program Free Nutritious Meal, serta prioritas lain seperti pendidikan, kesehatan, agama, budaya, dan penanggulangan bencana. Ringkasan profil Dr. Jean François. Dalam akademisi dan peneliti, dia adalah doktor ilmu pertahanan pertama, pelopor konsep Defense Heritage. Koreksi, seorang doktor dari ini ilmu pertahanan Indonesia yang agak khusus ya, karena ilmunya sangat terbarukan ya, yaitu pakar soal defense heritage. Betul. Halo Dr. Jean. Halo Romo dan juga Sobat Tua Muda ya STM. Senang Romo saya bisa diundang ke podcast STM. Dan senang sekali bisa hadir tempat ini meskipun sudah berapa kali kita upayakan bisa ketemu tapi baru sekarang kita bisa sua kembali. Sahabat saya juga sama-sama di perjuangan pembumian nilai-nilai Pancasila. Betul. Ya, maka kami pakai pakaian yang bernuansa Nusantara. Itu yang punya Dr. Jean nampaknya bukan hanya batik tapi juga dari Kalimantan Utara. Ya, mungkin seperti itu ininya Romo ya. Kalau ini saya dari Palembang. Ya. Kalau ininya kalungnya? Kalung ini tanda dari Tanjung Selor. Ini ada suku suku yang tinggal di sana namanya suku Tidung, dan ini nampaknya sebagai penolak bala tapi juga untuk budaya, ikon kekuatan dan dominasi dalam arti untuk bisa menjadi pelindung
dari masyarakat. Kita juga mau bicara nih soal perlindungan negara dan bangsa, Ya. tentang defense Ya. heritage. Apa itu desain heritage ya? Tapi kita mau ngulik ini secara santai. Ya, Romo. Ya, pertama Dok, thank you sudah datang. Tentunya bisa sedikit memperkenalkan diri ya, dari mana, lalu juga kok bisa belajar ilmu yang sangat jarang nih dari Ya. Universitas Pertahanan. Ceritain deh. Ya, terima kasih Romo dan juga tim STM. Ya. Nama saya Jen, bisa ya dipanggil Mbak Jen aja, nggak usah dok ya, nanti dikira dokter medis. Oke, saya panggil Mbak Jen ya. Oke, Jen. Ya, jadi saya sekarang bekerja di Presiden University, dosen hubungan internasional. Namun memang kepakaran saya atau doktor saya di bidang ilmu pertahanan di Unhan adalah tentang defense heritage yang tadi Romo sudah sebutkan. Ya. Romo. Kok bisa tertarik dengan defense heritage ya? Iya, Romo. Apa yang membuat passion Anda ingin untuk menggeluti dan kemudian juga membagikan pengalaman kepakaran Anda kepada mahasiswa dan generasi muda sekarang? Silakan. Iya, Romo. Jadi sekitar tahun 2018, Romo, Iya. itu saya punya kesempatan ke Malta, Romo, di daerah Italia Selatan, Malta, untuk ikut konferensi budaya semacam itu. Kemudian saya memang waktu itu membawakan paper tentang defense heritage. Waktu itu saya masih S2 Unhan, terus saya ada kesempatan ke Malta. Saya karena sudah banyak literatur review ya, membaca tentang warisan pertahanan, bagaimana sih negara-negara maju itu mendefinisikan lah ya warisan pertahanan. Saya tertarik, akhirnya saya tulis jurnal. Nah, ketika di Malta, mungkin Malta yang membuat saya terinspirasi. Akhirnya saya ingin membawa jurnal itu yang tadinya jurnal menjadi disertasi, kurang lebih seperti itu. Dan saya melihat di Indonesia banyak warisan pertahanan yang mungkin belum diceritakan ya. Jadi sejarah perjuangan bangsa yang mungkin belum diceritakan. Mungkin anak muda sekarang kalau ditanya, tahu nggak di kota kamu ini ada sejarah perjuangan apa, ya mungkin nggak tahu juga atau mungkin nggak peduli. Oke, kita nanti akan sampai di sana, tapi menarik Ya, bahwa kok pertama-tama itu diinisiasi dapat tugas untuk menyampaikan pandangan ya mengenai defense heritage, itu dapat undangan di Malta, dan Malta itu adalah bagian dari Italia kalau nggak salah ya. Ya, atau negara pecahannya sekarang Republik Malta sudah sendiri. menjadi Republik Malta di daerah Italia Selatan. Italia Selatan, laut yang terkenal tuh, laut yang hangat tuh nggak salah ya, airnya tuh air hangat itu. Ya, memang bukan seperti di North Sea. Mediterranean itu ya. Mediterranean, Ya. laut Mediterranean, Ya. dan itu juga jalur penting ya. Iya, betul. Sehingga saya ingat Malta, lalu ada Sisilia, Iya, Sisilia, betul. termasuk gugusan-gugusan pulau di sana, dan juga ada perang yang cukup terkenal di sana. Jadi ajang di mana ada perebutan kekuasaan ya, dan itu sejak peradaban masa lalu ya. Iya, Romo, betul. Ya, jadi di mana ada kekuatan dulu, ada sebelum Romawi, ada Yunani, Romawi, lalu ada daerah Afrika. Iya, betul. Itu menjadi bancaan pertempuran gitu ya. Iya, betul. Gitu ya. Lalu betul, kemudian ada tinggalan-tinggalannya gitu kan. banyak sekali heritage di Malta. Jadi memang ketika kami berkunjung ke sana dan ya keliling-keliling ya, kurang lebih 2 minggu, di sana ternyata ya pusat maritime heritage-nya Eropa. Kemudian kebetulan di tahun 2018 ada festival khusus di kota Valletta, itu ibu kotanya, karena Malta baru ditunjuk menjadi pusat budaya Eropa. Kemudian ada yang tadi Romo sebutkan ya, peninggalan-peninggalan di masa lalu, kemudian ada World War Heritage juga. Ya ketika di sana mungkin cukup terinspirasi lah gitu Romo, untuk ya bagaimana kalau tidak hanya berhenti di jurnal tapi disertasi gitu Romo. Saya punya sambungan nih, kenapa seorang Jane itu sebagai bagian dari studi Universitas Pertahanan dikirim ke sana. Tadi disampaikan ada maritime heritage ya. Dan itu bicara juga soal bagaimana defense dari pertahanan dari kerajaan-kerajaan di daerah Laut Tengah ya, Laut Mediterranean tadi. Mediterranean itu berjuang ya untuk mempertahankan
identitas dan kedaulatan Betul, tempat-tempat di mana mereka itu memperkokoh ya, dan ada pusat-pusat budaya penting ya. Betul. Indonesia tidak lebih kurang sama ya, Iya, iya. tidak berbeda jauh. Iya, betul. Di mana kita juga punya kerajaan maritim yang bernama Sriwijaya. Sriwijaya, betul. Wah, luar biasa. Jadi menyambung ya ke bajikan atau wisdom ya, local wisdomnya Indonesia untuk bisa mencari itu. Dan kita juga kita mulai masuk ke wawasan Nusantara kita punya Kalinyamat ya, Ratu Kalinyamat yang nampaknya itu juga menjadi Panglima Maritim ya. Iya, iya. Dan betul. kita juga punya di belahan barat ya, di Aceh itu ada Cut Laksamana Malahayati. Ya, memang ada Cut Moitia dan Cut Nyadin ya. Tapi Malahayati itu dia menguasai maritim ya. Nah, lalu kita ketemu nih ya. Lalu Indonesia itu menjadi tempat di mana dulu jalur perairan internasional. Iya, dan ternyata sampai sekarang. Romo. Sampai sekarang, di mana sebetulnya paling sibuk di dunia itu adalah Selat Malaka ya. Iya, betul Romo. Lalu di situ ada kalau tidak salah data menunjukkan satu tahun itu ada hampir 100.000 kapal besar melintas di sana. Ya. Tapi sedemikian besar volumenya sangat dimanfaatkan oleh negara yang sangat kecil yang namanya Singapura. Ya. Dan kemudian Malaysia baru Indonesia. Iya. Betul. Singapura akan mengembangkan sampai tahun 2029 sampai 96.000 teus. Iya. Sedangkan Indonesia itu baru sampai 17, jadi hanya seperberapanya kita, seperempatnya aja nggak ada gitu. Nah, oke. Sehingga kita perlu menghadirkan ini untuk generasi muda dan milenial, untuk nasionalisme Indonesia. Kita perlu nih bicara soal betapa pentingnya kita memahami pengalaman masa lalu, tetapi juga menjadi warisan yang mau kita kembangkan ke masa depan. Iya, betul. Nah, sekarang cerita deh, apa pentingnya pengulasan tentang sejarah pertahanan yang menjadi warisan nasionalisme Indonesia. Iya. Mulai dari mana? Silakan. Iya. Mungkin saya mulai dari tempat yang pernah saya kunjungi gitu. Tempat ya. Saya pernah ke daerah-daerah di Padang gitu ya, misalnya di Manado, terus saya melihat juga di Ambon ya, di Surabaya. Itu saya melihat itu semua daerah ini loh. Saya lihat daerah pelabuhan tuh. Daerah pelabuhan ya, betul ya, yang banyak lalu lintas perdagangan juga. Ya. Itu saya melihat ya museum kotanya dapat dikatakan kembali Jakarta Jakarta juga kurang terawat dengan baik gitu ya, dari konteks museum kota, kemudian dari museumnya ya. Betul. Terus dari saya melihat juga kurikulum yang ada gitu yang sepertinya memang pendidikan kita belum berfokus, misalkan katakanlah kunjungan gitu ya, kunjungan rutin ke daerah-daerah yang punya nilai sejarah. Jadi pun ketika kita mempelajari warisan budaya yang sangat umum, sangat general dan sudah diketahui banyak orang pun kita masih kurang. Nah, ini sekarang tantangannya adalah lebih spesifik lagi, warisan pertahanan. Kadang-kadang orang berpikir ini maksudnya mempelajari sejarah pistol kah atau sejarah tank kah atau apa. Nah, saya selalu katakan bahwa kita kembali ke jati diri kita. Artinya saya mengutip waktu itu ada salah satu buku yang literatur yang saya baca, namanya Ernest Renan, dia sosiolog Prancis. Dia mengatakan hal yang mungkin pertanyaan ini belum bisa kita jawab ya, atau mungkin ya kita berusaha menjawab gitu ya. Jadi dia bilang dalam bahasa Prancis, qu'est-ce que c'est une raison d'être une nation. Jadi artinya apa sih negara, atau apa sih syarat-syarat sebuah bangsa ini kemudian menjadi negara, gitu kurang lebih. Apakah katakanlah kita bangsa Nusantara kemudian menjadi Indonesia. Nah kan proses itu kan nggak semalam gitu loh. Itu kan yang kemudian disampaikan dalam pidato lisan Soekarno pada saat
tanggal 1 Juni. Salah satunya dikutip ya. Dikutip Ernest Renan ya. Ya, Dan betul. satunya lagi Otto Bauer. Otto Saya ingat Bauer, ya. ya. Soekarno mengutip dua nama itu Ya. sebagai cara pandang yang disebut, kita belum tahu tapi Soekarno Ya, sudah menyampaikan betul. kepada kita yang namanya geostrategik ya. Betul, Romo. Ya, bisa dilanjut lagi ya. Keren. Jadi kadang-kadang ya kita persepsi kita pertahanan, atau mungkin kita melihat militer atau tentara atau senjata, padahal sebetulnya jauh dari itu. Pertahanan kan artinya kembali ke jati diri kita. Siapa sih yang disebut bangsa Indonesia itu, atau siapa yang berhak menyandang suatu kalimat nih, saya orang Indonesia. Dari mana ke Indonesia? Nah, itu hal yang menurut saya kita belum banyak kajian di sana. Nah, warisan pertahanan atau defense heritage berusaha untuk menjawab itu. Dari mana? Dari kita melihat benda-benda bersejarah di sekitar kita atau objek-objek bersejarah, kita gali ada sejarah perjuangan apa di balik objek itu. Kemudian kita gali juga mungkin ada tokoh-tokoh yang masih hidup ya. Kalau memang sudah tidak ada, artinya apakah ada anak waris yang bisa menceritakan sejarah perjuangan itu. Dan kemudian bagaimana kita, karena sudah era AI kan Romo, kita udah era artificial intelligence, udah era chat GPT, ya bagaimana kita bisa menarasikan itu atau bisa semacam membuat digitalisasi sejarah perjuangan itu. Jadi ini memang salah satu tujuan gitu ya, defense heritage adalah mencoba menjawab itu tadi, nation building yang dipertanyakan oleh Ernest Renan tadi gitu. Apakah kita ini bangsa, betul kita negara. Hal ini kalau kita katakanlah lempar ya ke teman-teman di daerah Kurdi, di daerah Kashmir ya, di daerah Rohingya, di daerah Palestina, wah itu akan jadi perdebatan yang menarik. Nah, kalau bagi kita, kita merasa aman mungkin ya, kita sudah merdeka, kita sudah menjadi suatu republik gitulah katakanlah. Ternyata ketika kita menggali identitas kita, katakanlah nih saya lahir besar di Jakarta, Romo ya. Romo Jakarta juga atau Lahir besar Jakarta. Jakarta. Nah, itu apakah kita mampu menceritakan sejarah perjuangan Jakarta? Kalau saya, karena saya kebetulan mempelajari, tapi kalau bagi orang awam apakah mampu gitu ya secara utuh kita melihat nation building kita? Mungkin itu Romo. Oke. Iya. Tadi dikatakan untuk generasi milenial itu kan bisa langsung chat GPT, artificial intelligence gitu ya. Kita ini dari mana dan bagaimana? Saya mencoba untuk menghadirkan bukan hanya algoritma dalam ChatGPT, tetapi yang tidak bisa dibaca oleh algoritma menurut saya adalah perasaan atau suatu pengalaman batin ya, itu spirituality. Nah, betul. Dan itu sebetulnya menjadi suatu value dan nilai sebuah identitas dari tempat yang kemudian digali. Nah, pengalaman pertama waktu datang ke Padang, yang tadi disampaikan Jane di Kota Padang. Di Kota Padang, yang menarik, yang mungkin tidak diceritakan oleh ChatGPT, pasti karena mereka si ChatGPT itu pasti akan lebih pada pengalaman algoritma. Iya, betul. Sedangkan secara kemanusiaan apa yang dihidupi, dan ini memang beda antara algoritma artificial intelligence dengan apa yang disampaikan sebagaimana Jane kita hadirkan dalam podcast Sobat Tua Muda. Maka menjadi suatu pengalaman berharga. Kita mau dengerin nih apa yang digali oleh seorang Jane ketika ia paling tidak datang ke Kota Padang, yang kemudian menjadi pengalaman yang indah. Sebelum nanti kita juga akan bertanya kepada Jane mengenai pengalaman defense heritage yang ada di Kota Jakarta. Pertama di Padang dulu, karena Padang itu saya boleh sampaikan nih, karena saya dari militer. Pernah ada buku putih ya. Pada satu periode buku putih itu selalu berganti, tapi ada satu buku putih yang juga diambil dari kekhawatiran atau apa yang disiapkan Amerika ketika terjadi chaos di Republik ini. Dia menyiapkan itu untuk jalur evakuasi warga negaranya itu pertama-tama di Padang. Saya bertanya kenapa kok Padang ya? Karena mereka punya sumber daya manusia masih harus diselamatkan itu di daerah Rumbai, di daerah di mana Pekanbaru, karena di sana ada perusahaan Caltex dari Amerika Serikat. Jadi ada kaitannya dengan itu. Maka mereka akan siapkan itu
Padang itu menjadi tempat penjemputan dan evakuasi dari mereka. Nah, tapi sebenarnya juga Padang itu dari dulu itu sudah punya locate, strategic locate ya. Jadi tempat yang strategis. Di samping juga banyak tokoh-tokoh nasional kita kan dari Sumatera Barat, dari Bukit Tinggi sebagai ibu kota pada saat itu Muhammad Hatta, ada Sultan Syahrir, ada Buya Hamka, dan juga ada seorang yang sangat internasionalisme itu Tan Malaka gitu ya. Mesti generasi muda jangan sampai nggak tahu soal Tan Malaka. Nah, Padang menjadi sesuatu yang menurut saya menarik sebagai defense heritage. Bisa cerita deh. Iya, terima kasih Romo. Yang menarik waktu di Kota Padang itu kan saya jalan kaki gitu ya, menelusuri Kota Padang ya, dari mulai di daerah kotanya yang ramai hingga ke pantai gitu ya. Yang saya melihat di kota tuanya itu ternyata banyak kejadian penting di situ. Yang mungkin kalau kita tanya ChatGPT atau kita tanya AI hanya diceritakan sejarah Kota Padang secara umum. Tapi ternyata di situ ada sejarah perjuangannya. Kemudian ada banyak tokoh-tokoh bangsa yang belum diceritakan atau tidak terkenal gitulah. Kemudian juga banyak perjanjian-perjanjian damai terjadi di Padang dalam waktu ya era perjuangan kita, katakanlah kalau saya sebutkan di disertasi itu kan 1511 sampai 1949. Artinya 1511 zaman pertama masuk ya. Iya, Portugis itu Portugis ya. Masuk ya dari Malaka betul, ya. Sampai agresi Vasco da Gama betul ya. Iya, betul. Iya, iya. Nah, itu kurang lebih ya 430 tahun. Banyak sekali artinya kita melihat signifikansi Kota Padang ini ya sangat berperan gitu dalam konteks membangun siapa kita gitu ya, siapa sih Indonesia ini dari proses nation building tadi, bangsa menjadi negara. Kemudian juga tokoh-tokoh yang tadi Romo sebutkan ya mungkin itu yang kita sudah tahu ya, kita sudah sangat familiar. Yang belum ya banyak juga. Banyak gitu, ya. Banyak. Dan bisa disebut nasionalis ya. Iya, betul. Kenapa bisa sebagai bagian dari Padang dan Sumatera tetapi bisa memikirkan soal nasional itu? Iya, kalau saya melihatnya secara holistik adalah kan memang Padang ini bersentuhan dengan banyak sejarah perjuangan bangsa juga. Dari mulai masuknya ya bangsa asing, kemudian terjadi perdagangan-perdagangan, terjadi juga proses maritim, terjadi pernikahan beda suku gitu ya. Beda suku ya. Beda suku, kemudian terjadi yang paling terkenal mungkin perang itu ya, perang Padri juga, dan setelah itu Imam Bonjol. Imam Bonjol. Nah itu kalau kita rangkai sebetulnya apa sih gitu ya, apa kaitan misalkan apa yang terjadi di Padang dengan apa yang terjadi di Ambon dengan terjadi di Surabaya, kan sama ya, itu melawan kolonialisme. Artinya kita sebagai negara ini, sebagai bangsa tidak mau gitu kan dijajah. Nah ini hal yang menurut saya bisa diceritakan lebih megah lagi, karena kalau kita ke Padang ya hanya museumnya hanya segitu saja gitu, menceritakan katakanlah perjuangannya ini dari A sampai Z, museumnya hanya menceritakan A dan B gitu ya, kurang lebih seperti itu. Ada rasa mungkin kalau saya ketika ke sana ada rasa kurang puas gitu ya dengan apa yang ditampilkan pemerintah Padang. Beda dengan ketika saya ke Malta, wah itu luar biasa, dari mulai museumnya, gayatnya dilatih dengan baik, kemudian program-program edukasional ke sana. Itu ya, jadi kita sebagai turis asing memahami sejarah Malta gitu, dari mulai Malta menjadi pusat kesatria Templar gitu kan, pusat maritime heritage, pusat budaya. Sebagai pusat satria Templar itu Malta menjadi dan kemudian ada Catholic heritage, ada Muslim heritage juga. Nah itu apakah maksud saya Indonesia bisa sampai ke sana gitu. Jadi ketika kita sebagai bangsa Indonesia sendiri memahami, katakanlah kita orang Padang, kita memahami secara utuh sejarah perjuangan di Padang, juga orang asing gitu ya yang melihat Indonesia ini secara utuh. Kalau orang asing misalkan datang ya atau tur di ASEAN, mungkin hanya berhenti di Singapura, setelah itu dari Singapura ke Bali. Nggak akan mau mereka ke museum-museum mempelajari sejarah Asia gitu, di museum Jakarta atau di museum di Padang atau museum di Banten atau di Surabaya, mungkin langsung aja lewat udah langsung ke Bali gitu. Ini kayaknya PR-nya dari Kementerian Kebudayaan. Ya, dan holistik juga PUPR kan, pembangunan museum jadi PUPR. PUPR ya. Holistik semua holistik museum. Ya. Nah, nilai juga kan Lemhanas, Wantanas berperan kan gitu. Secara nilai. Nah, itu Romo. Ini salah satu case aja Padang ya. Iya, jadi sebenarnya antar kementerian harus ada TSBP. Tim Sinergi Bidang Prioritas. Betul, kan? TSBP. Tim Sinergi Bidang Prioritas ini
Jadi menyatukan passion dari persoalan dengan beberapa kementerian yang bisa bergabung, Iya, betul, ya, Romo. kebudayaan dan PUPR, ya. Sekarang juga namanya udah bukan PUPR lagi, baru lagi itu. Apa Romo namanya? PU apa begitu ya. Oh, Jadi pekerjaan oke. umum dan bukan perumahan rakyat lagi, karena perumahan rakyat udah beda Ada lagi. beda lagi ya. Karena pekerjaan umum ini ternyata ada banyak hal yang mesti Iya, dikerjakan, seperti penyiapan ya defense heritage ini ya. Iya, iya, Nah, iya. penting banget ya. Jadi saya terbuka juga ya mindset saya, apalagi di 4 tahun terakhir ini saya mengunjungi beberapa museum, itu memang sudah mulai beda. Iya. Mulai dari Museum Nasional, ya saya ke Museum Akmil, Mm-mm. luar biasa, di Museum Pusat Perjuangan Dirgantara Mandala di Iya. Yogyakarta, Jogja. sudah mulai beda lagi ya. Jadi museum tidak dikemas untuk hanya melihatkan benda-benda yang peninggalan, tetapi juga sudah menghadirkan ya Iya. bahasanya itu ya ketahanan masyarakat ya, atau dalam bahasa Inggrisnya resilience. Iya, resilient. Ya. Karena itulah sebetulnya DNA-nya Indonesia ya, Iya. sesuatu yang terkandung Indonesia di masyarakat Indonesia, itu yang membuat kita itu tidak sangat bergolak ya, kalau boleh dikatakan, meskipun kita punya persoalan soal tadi etnis, soal beda agama, soal juga suku dan antar kelompok golongan, tapi sudah terajut dengan baik. Maka kenapa kita pakai pakaian nasional? Iya, betul. Saya paling tidak pakai Iya. ikat ini juga di seluruh Nusantara disebut ikat ya, ikat kepala, karena ikat itu menyatukan. Betul. Pancasila nih, Persatuan Indonesia. Di semua bangunan juga merefleksikan ya, kalau kita juga bisa bilang ya, bangunan-bangunan tradisional, seperti saya pernah ke Wairebo di Flores, ya. tidak ada penggunaan paku. Mereka penggunaan ikat, dan ikat itu mesti menghadirkan satu kampung itu untuk bekerja Nah, bareng. itu kerjasama ya. Ya, jadi kerjanya itu seperti gotong royong. Ya, betul. Itu yang menjadi bagian. Nah, itu kan juga sebetulnya mau diperlihatkan dalam wujud-wujud nyata dalam sejarah yang sudah terjalin sekian lama ya, sekian ratus tahun, untuk kemudian dihidupkan lagi. Oke, itu untuk yang di Padang. Yang di Jakarta. Iya, Jakarta, wah banyak Romo yang terbengkalai ya. Pertama yang paling menarik dulu deh. Yang fisiknya masih ada atau yang yang menarik dari segi pengalaman langsung Jane. Ya mungkin inilah Museum Kesejahteraan Jakarta, Museum Kesejarahan Jakarta. Di mana itu? Yang di Kompleks Kota Tua. Oh, Fathahillah itu kah? Yang ada ya salah satunya ada ini sejarah Fathahillah, ada di situ kan ada beberapa museum ya. Kan karena kompleks kan? Ya, ada museum juga bank. Masalah Mandiri ya, punya museum bank di situ. BUMN ya. Lalu juga ada museum-museum yang lain. Tadi museum di apa tadi yang disebut? Kesejarahan Jakarta. Kesejarahan Jakarta. Itu yang dekat agak ke depan ya, dekat museum keramik lah gitu. Nah, itu ya menarik karena pertama ya fisiknya masih ada. Artinya kita masih bisa melihat bahwa disinilah gitu ya, di area itu banyak sejarah perjuangan yang terjadi, termasuk kalau yang pernah saya baca ada literatur yang menyebutkan orang Banten itu jalan kaki gitu ke Jakarta untuk melawan tentara Inggris, walaupun memang kalah, tapi kan di sini kita melihat perjuangan ini kan belum tentu menang, tapi yang penting berjuang gitu Romo. Itu nilai-nilai yang menurut saya perlu dihidupkan kembali. Kadang-kadang kan anak muda ya, Gen Z mungkin kalau kuliah pagi males gitu ya, atau telat gitu, itu kan kayaknya nggak ada dulu gitu. Kalau kita telat ya kita selesai gitu ya. Kalau dalam hal perang kita nggak boleh telat, disiplin. Nah, itu hal-hal nilai-nilai itu yang menurut saya sudah mulai memudar, karena mungkin dari pemerintah sendiri tidak menempatkan sejarah budaya ini sebagai sentral ya dalam hal edukasi. Sejarah ini hanya dipahami oleh mereka yang mau belajar gitu, bukan semacam hal yang memang diprogramkan. Kemudian di Jakarta itu yang pernah saya kunjungi juga, ada di dekat Museum Bahari. Itu ada kompleks gudang. Jadi dulu memang fungsinya untuk gudang. Yang sempat terbakar itu juga ya? Iya, sempat terbakar. Ya, itu kan 2 lantai itu gudang itu. Dulu memang untuk semacam loji, tempat keluar masuk barang. Tapi sebenarnya pernah dipakai untuk pengamanan senjatanya Badan Keamanan Rakyat. Ya, loji itu benteng. Iya, itu salah satu PKR ya. PKR. Ya. Itu. Karena sebetulnya memang dulu
dulu-dulunya pertama yang membangun itu adalah VOC. Ya. Namanya Kastil Batavia, Ya. atau Waterfront gitu, karena Ya. kastil ya, karena dia di paling utara melindungi kapal-kapal yang berlabuh dari VOC nampaknya ya. Ya, betul. Nah, lalu itu setelah itu masuk ke sungai, Ya. di mana Sungai Ciliwung itu menjadi akses jalan ya. sampai masuk ke dalam. Betul, Romo. Ya, seperti Bengawan Solo itu ya, sampai masuk ke dalam. Nah, maka disebut bentengnya itu Waterfront Ya. Kastil gitu ya. Kastil. Lalu menjadi Batavia Kastil gitu Betul, ya. ya. So, 1500 ya betul 1500-an. Ya, sebetulnya sesudah Jayakarta itu menang. Ya. Fatahillah yang lalu mengubah Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Ya. Kemudian anaknya disebut Jayakarta II yang disebut Sultan Ageng Sugeng Agung Serang ya. Ya, itu. Jadi itu yang ini mestinya kayak begini ya diceritakan. Diceritakan atau dikemas ya, tepatnya di dalam museum-museum itu. Belum kalau kita ngomong itu, Romo, peta, ya kan? Tentara peta, ya kan? Pembela tanah air. Daerah Bogor. Nah, itu apakah dieksplor? Ya, ada museumnya, tapi kan kurang menceritakan lah banyak hal. Ya. Ya. Gak apa-apa, minum. Mari kita minum, Romo. Ya, rupanya memang pengalaman yang diceritakan oleh Jane ya menyadarkan kita semua betapa pentingnya warisan pertahanan itu kembali dihidupkan. Iya. Ya, karena sebetulnya kan manusia itu kan harus survive ya, dalam kehidupan ini, dan tentara itu adalah bagian dari survive. Saya juga barusan baca bukunya Buku apa, Romo? baru aja, filsafat kemiliteran dan keselamatan negara gitu ya. Tapi ya ini untuk yang kaum muda sekarang mungkin agak males ya karena berat banget gitu ya. Nggak apa-apa sih, saya hanya mau menyampaikan bahwa kelihatannya buku ini juga ada korelasi dengan apa yang kita bicarakan, menyangkut juga pemahaman ya, apa filsafat itu kan membuat orang mempunyai mindset gitu ya. Punya mindset terhadap kesadaran bahwa negara dan tanah air kita ini butuh orang-orang yang berjuang untuk bisa membela negara itu kan. Jadi itulah alasan kenapa juga ada negara dan harus ada kemiliteran yang menjaga. Maka militer adalah bagian, bukan keseluruhan sebenarnya. Karena defense itu bukan bicara soal militer. Tapi defense atau pertahanan itu ya juga termasuk ketahanan pangan, ketahanan kesehatan gitu kan. Jadi ketahanan itu macam-macam, ketahanan manusia gitu kan, keamanan manusia juga termasuk. Ya, ini yang lalu menjadi isu-isu yang menarik. Oke. Kira-kira apa yang lalu diperjuangkan oleh Jane untuk bisa menyampaikan gagasan-gagasan ini, ataukah lewat konten kreatif atau seperti juga model podcast bagaimana STM ini? Cerita deh. Apa yang dibuat oleh Jane selain juga mengajar tentunya ya. Karena tentunya mengajar itu sesuatu yang luar biasa. Siap. Kalau terakhir itu ya sentuhan ya dengan pemerintahan itu di Juli 2022 itu dengan Dewan Ketahanan Nasional Wantanas mengadakan FGD Defense Heritage. Jadi Wantanas sebagai host waktu itu, terus kemudian mengundang perwakilan 15 kementerian dan lembaga termasuk Pusjarah TNI dan Polri dan juga teman-teman ASN. Ada yang sudah terwujud? Yang terwujud satu, yang waktu itu kementeriannya dipimpin Ibu Puan ya, saya lupa namanya, Kementerian Pemberdayaan itu ya, PMK ya. PMK. Itu ada semacam program namanya literasi warisan pertahanan, Romo. Nah itu yang mungkin yang terwujud dari sekian banyak ide lah ya, sekian banyak. Jadi literasi ya, seperti buku semacam buku, kemudian menghidupkan kembali di daerah itu ada sejarah perjuangan apa itu mereka gagas, tapi kan kemudian namanya politik ya, pergantian kepemimpinan, pergantian kebijakan, jadi tidak dilanjutkan lagi seperti itu, Romo. Itu yang persentuhan dengan pemerintahan. Kalau dari sisi akademik, waktu itu saya kan sebagai ketua program studi, saya kemudian membentuk mata kuliah pilihan namanya Defense Heritage, 3 SKS itu
program studi hubungan internasional Presiden University. Dan itu salah satu mata kuliah pilihan yang sangat diminati karena ada field tripnya, Romo. Jadi setiap tahun kita ada field trip. Kita udah ke Jogja, udah ke Semarang, ke Surabaya. Mungkin ini tahun depan ini ke Lampung. Jadi semesternya semester ganjil, dimulai Januari. Boleh usul? Ya, Romo. Ya, mestinya ada field tripnya ke bekas negara maritim terbesar di Nusantara. Namanya Sriwijaya. Oh, Palembang ya? Ya, namanya Muara. Ya, candinya Muara Takus. Oh, Muara Takus. Ada Muara Ya. Muara Jambi atau Muara Bungo gitu ya. Oh iya, Romo. Tapi udah tinggal rata itu aja, beberapa saja itu. Padahal kalau tidak salah 12 kali lebih besar daripada situsnya di Borobudur. Nah, itu sebetulnya juga menurut saya ya pertanyaan sampai sekarang belum bisa terjawab oleh para ahli ya. Yang pastinya juga harus disampaikan oleh generasi milenial dan generasi Z. Kenapa itu bisa hancur? Nah, itu Romo. Betul juga. Ya, perlu termasuk juga Muara Majapahit. Iya, Majapahit. Nggak ada jejak gitu. Nggak ada jejak. Kita cuma punya bukan hanya prasasti ya, tinggalan dari buku yang namanya Negara Kertagama. Iya, betul. Empu Prapanca gitu sama Empu Sedah dan Panuluh gitu ya. Iya, betul. Nggak tahu, saya masih ingat. Iya. Ya, tapi sekarang cari Negara Kertagama yang dimana Sutasoma juga. Iya, Sutasoma. Kita paling ya sering yang mulai dibaca Serat Centininya dari Ronggo Warsito gitu ya. Tapi nampaknya untuk defense heritage ini perlu semakin dibesarkan ya untuk kedepannya ya. Iya, Terus apa namanya mimpi atau harapan atau ya yang digagas oleh seorang Jane untuk selain tadi ya gitu, punya mimpi apa, punya passion apa untuk ke depan supaya kita yang mendengarkan ini juga bisa menjadi agen perubahan. Bukan hanya mendoa, kalau mendoa itu kayak romo aja itu. Cuma saya doakan ya gitu, itu agen of change ya. Ya, agen of change itu ya harus ada wujud. Jadi kata kunci saya harus ada wujud apa nih yang sudah kita buat itu ya. Termasuk sebetulnya podcast ini adalah suatu cara kita untuk bisa mensosialisasikan dan terus menggulirkan, karena saya yakin apa yang kita katakan ini, kita bicarakan ini everlasting di dalam dunia digital. Betul. Sampai nanti ribuan tahun masih bisa nih apa yang kita sampaikan ini terekam lewat dunia maya gitu ya. Apa yang menjadi mimpi? Salah satu tujuannya ya, atau yang paling diinginkan gitulah. Kita ada museum pertahanan, Romo. Kita belum ada. Saya waktu itu pengalaman ke Korea gitu ya, ke negara-negara Eropa, ke Amerika, Australia, itu museum pertahanannya menceritakan sejarah nation buildingnya dengan utuh gitu. Di Taman Mini nggak cukup tuh. Satu di Taman Mini ada museum pertahanan. Dioptimalkan lah berarti. Lalu juga tadi yang ada di Fathahillah itu, museum di sana. Lalu sama di bawah Monas, saya kira penting itu. Iya, betul. Jadi ada diorama yang bisa dikemas sekarang dengan cara yang baru. Iya, betul. Saya kira dengan itu menarik. Nah itu jadi kita butuh satu museum pertahanan gitu ya, yang menceritakan sejarah perjuangan bangsa secara utuh dari mulai tahun 1511 sampai kemudian era kemerdekaan. Terus kan pasca kemerdekaan kita masih diganggu gitu ya, agresi militer sampai ya 49. Kurang lebih itu yang mimpinya itu. Tapi kalau jangka pendek, kami bikin semacam kumpulan pemikiran tentang warisan pertahanan di kota masing-masing. Nah itu sudah dalam tahap ISBN buku itu Romo. Ya. Nggak tanya sama saya, karena saya kan juga Romo dan juga, tentara dan punya passion untuk pendidikan nilai-nilai kebangsaan penanaman nilai-nilai kebangsaan dan pembunyian nilai-nilai Pancasila. Ya, kalau saya nih mimpinya itu kayak punya komik gitu ya, atau punya buku ya. Karena ya sama-sama kita itu sekarang terhenyak, anak muda sekarang itu sangat mengidolakan One Piece. Ya, One Piece. Bendera One Piece gitu kan. Itu kan dari fenomena yang sebetulnya lahir dari bikin baju simbol Jolly Rogers ya. Dan dari situ kemudian dibuat seri-seri yang kemudian
mengkreat anak-anak sampai si Lutfi itu aku akan jadi raja bajak laut yang taat pada konstitusi gitu kan. Nah, mungkin ini yang saya kira kok cerita-cerita bergambar komik itu bisa membuat mindset orang beda. Kenapa itu gitu ya? Karena ada 3 hal nih. Nanti saya juga boleh tanya nih sama Jane ya, di dunia pendidikan apa yang harus menjadi perjuangan kita untuk mendobrak hal-hal lama yang harus ditanggalkan. Iya, betul. Kalau yang ditanggalkan jelas yang membuat bangsa Indonesia, yang saya masih ingat waktu pidatonya pemilu itu tahun 2019 ya, dan Prabowo kalah presiden kita itu. Nah, dia pernah mengutip buku, saya lupa siapa yang menulis, tapi menggambarkan bahwa Indonesia tahun 2029 itu hilang. Ghost Fleet ya. Ghost Fleet ya. Ya, itu. Nah, ya saya kan nggak mau dong gitu ya. Ya, meskipun saya juga bacaannya juga tahun 2045 itu akan makin banyak anak muda atau masyarakat itu yang tidak percaya lagi sama agama, gitu ya. Dibuat oleh seorang Israel, dia pendekatannya historik juga. Ya. Yuval Noah Harari. Iya. Iya. Dia bikin Homo Sapiens dan 3 trilogi bukunya itu. Ngeri juga kan? Yuval Noah Harari gitu kan? Ya. Nah, saya pingin sebetulnya 3 hal dalam komik itu, isinya ya pertama-tama ya menggedor ya bentuk feodalisme ya, patronase gitu kan. Yang sekarang itu masih gitu kan. Kalau ada perlu ada transformasi di dalam tubuh salah satu institusi yang lagi rame nih gitu ya. Saya nggak usah sebutin lah. Halangan yang paling besar apa? Patronase. Ya, gitu. ada. Halangan kedua ya tentu kita semua tahu, korupsi itu ya maka dan mafia-mafianya. Dan yang ketiga ya yang juga menjadi situasi di mana kelompok-kelompok itu menjadi satu kelompok besar yang disebut oligarki. Jadi jangan sampai nanti satu penguasaan oligarkinya digeser tapi ganti oligarki baru. Nah, bagaimana memang masyarakat yang demokratis itu memang bisa dihadirkan. Dan sebetulnya ya saya di lingkungan militer itu ya bagaimana militer Indonesia memang punya sesuatu yang khas. Menurut saya dari perjuangan dia berangkat dari perjuangan rakyat gitu kan. Iya, betul. Sebetulnya yang sudah terhimpun itu ada di dalam Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Dan Sabta Marga itu sebetulnya masih terjadi nggak ketika militer itu pensiun? Saya mengatakan masih. Karena 1, 2, 3 itu marganya itu saya warga negara, saya patriot, saya itu kesatria. Ini tidak bicara soal prajurit. 4, 5, 6, 7 baru bicara soal prajurit. Dan ini ditempatkan 1, 2, 3 nggak bisa dibalik juga. Iya, betul. 1, 2, 3 sebagai warga negara, sebagai patriot, dan sebagai satria. Dan inilah yang sebetulnya menurut saya perjuangan ya, kalau militer itu memang mau berbakti untuk negara dan bangsa, dia tidak bicara hanya sebagai militer. Iya, betul. Tapi sebagai warga negara, sebagai patriot bangsa, dan sebagai kesatria. Kesatria itu ya siapapun. Mau dia itu juga seorang balok 2, tamtama atau bintara, dia tetap seorang kesatria ketika dia ya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan. Nah, hal-hal kayak begini itu tuh saya punya mimpi gitu loh. Untuk bisa di kaula muda ini dengan model One Piece gitu ya. Bikin saya nggak bisa gambar sih, tapi teman saya namanya Arko tuh pintar gambar. Mantap. Teman saya namanya Marcel tuh pintar gambar. Teman saya namanya Putranto itu pintar gambar. Tuh teman-teman saya SD SMP itu. Ya, cuman mereka diem aja sekarang. Saya juga menggerakkan mereka supaya mereka ya di usianya yang sudah uzur gitu kan. Ya kan masih sobat muda ya, tapi masih menjadi sobat muda gitu kan. Kalau di radio saya yang dulu saya dengar itu, bagi Anda berjiwa Anda yang anak muda tapi bersikap dewasa dan orang dewasa yang berjiwa muda, itu keren.
Itulah yang menjadi semangat saya. Iya, Romo. Semoga ya bisa terwujud nih gitu. Itu yang Ya harus diwujudkan, Romo. perlu diwujudkan. Ya artinya saya ingin tiga hal ini ya diminimize Ya, ya, ya. sampai nanti kita mencapai Indonesia Emas 2045 ya. 2045, 100 tahun Indonesia. Mas murni Merdeka. atau Mas lapis atau berapa persen kan? Saya mengutip Bung Hatta punya speech, Ya. punya pidato pada saat sidang BPUPK, Ya. Jokuritsu Junpit Chok Sakai, 29 sampai 1 Juni, salah satunya Bung Hatta. Yang mengatakan menjawab pertanyaan dari Bapak pemimpin sidang, Dr. Rajiman Widyodiningrat, tentang bagaimana Indonesia yang menjadi dasar Indonesia nanti kalau menjadi negara. Dia langsung bicarakan soal lagunya W.R. Supratman. Stansa kedua dari Indonesia Raya adalah marilah kita berjanji Indonesia bahagia. Ya. Ya, untuk Indonesia bahagia harus pada stansa yang pertama, harus bersatu. Marilah kita berseru Indonesia bersatu. Gitu. Lalu pada kemudian stansa yang ketiga, Indonesia menjadi abadi. Nah, satu abad saya harap Indonesia menjadi abadi. Ya, bukan seperti Hitler yang punya Menskampf, yang dia mengungkap bahwa resapnya mereka Jerman Raya akan 100 tahun. Ya, tapi 12 tahun saja sudah habis Nazisme Jerman karena tidak menghadirkan nilai-nilai Pancasila sebagaimana kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini nilai internasionalisme ya, di mana dia mengatakan Jerman über alles. Gitu. Itu kira-kira gambarnya seperti itu. Oke, kita sekarang mau yang segmen fun, gitu ya. Ya, Jane, kita sudah mau main cepat nih. Jawab secepatnya, jangan mikir lama. Kopi atau teh? Teh. Kenapa? Ya suka teh, Romo. Kerja pagi atau malam? Pagi. Kenapa pagi? Biar malamnya bisa nonton. Ya kan? Kalau lagi suntuk di kampus biasanya ngapain? Tidur saya. Oh, tidur. Oh, gitu ya. Tidur aja, Romo. Karena tidur itu membuat kita segar fresh lagi, kan? fresh lagi. Ya. Kalau bukan kepala prodi atau staf ahli di KSP, pengen jadi apa? Waduh, apa ya? Jadi produser film aja, boleh nggak? Gitu. Iya. Emang ternyata bisa memberikan pengaruh besar ya. Oh, Media iya. sosial tuh Film dampaknya apalagi? film ya. Oke. Betul. Luar biasa. Terakhir saya nonton film ini, Romo, Dongji Rescue. Dongji Rescue itu Oh, film ya? di bioskop minggu ini baru. Oh, baru ya? Itu jadi tentang kisah nyata. Oh, gitu. Nelayan di Kepulauan Dongji itu membantu tentara Inggris karena mereka mau dibantai oleh Jepang. Jadi latar belakangnya tahun 42, Perang Dunia II. Ya itu bagus ya. Jadi saya pertama jadi tahu ternyata ada peran Cina gitu dalam konteks Perang Dunia II. Di Cina bukan hanya objek lah, tapi dia pernah menjadi subjek yang akhirnya pada waktu itu Jepang tidak menyerang, nggak jadi menyerang karena kan nelayan nanti dikira menyerang sipil. Itu latar belakangnya yang bikin siapa itu? Filmnya dari film Cina, Jerome. Itu dia. Iya. One Throat, One Belt. Iya. Bagus tapi ininya penggambarannya. Jadi tahu oh ternyata ya sampai sekarang mereka yang selamat yang survive berterima kasih sama keturunannya nelayan-nelayan. Kita begitu lama, saya termasuk generasi yang begitu lama dipengaruhi oleh Hollywood. Oh iya, Hollywood. Ya kan kita semua. Iya gitu semua kan? kita. Nah, tapi sekarang mulai ada processing yang Betul. berbeda. Ada ya. Korea. Karena ternyata memang dari film itu ideologi-ideologi dimasukkan. Iya, sangat Romo. Ya, Betul ya. Romo. Ya, luar biasa ya. Luar biasa. Dr. Jane ya. Jane, thank you udah bisa datang Siap, ke sini. sama-sama Romo. Ya, kita nggak bisa punya waktu yang lebih lama lagi, tapi Udah kiranya jam berapa ini? Oh, jam 3. bincang-bincang Siap, kita siap. tentunya semoga bisa membuat generasi milenial dan generasi Z itu punya cara pandang baru. Iya Romo. Siap. Itulah yang sebetulnya kita harapkan adalah perubahan mental. Iya. Karena perubahan mental mulai dari mindset, gitu Ya, ya. Semoga apa yang menjadi bincang-bincang ini memperkuat mindset kita
menjadikan Indonesia emas, Indonesia yang tangguh, Indonesia yang unggul, dan semakin menjadi berkat untuk masyarakat internasional. Sekali lagi, Jin, Siap. thank you atas Terima kasih kehadirannya. Romo, senang Romo. Salam sehat berlimpah berkat, dan kita beri ucapan salam untuk semua pemirsa podcast STM yang melihat pertemuan kita. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Romo.